Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 471. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sudah menghitung lokasi baru dari segel luar angkasa itu. Di mana? Kata Qingchen. Saya baru saja menghitung perkiraan lokasi. Sekitar 160.000 mil barat daya dari sini, kata Wei Jiang. Qingchen mengabaikan yang lainnya dan segera memimpin kelompok Wei Jiang menuju barat daya. Qingchen dan yang lainnya sangat cepat, meskipun jarak 17 hingga 80.000 mil sangat jauh. Itu bukanlah masalah bagi ahli Martial Emperor. Satu-satunya masalah adalah bahaya di lautan guntur. Namun apa yang tidak diketahui Qingchen adalah bahwa arah yang dia tuju hampir sama dengan arah Chen Sisi menerima pemanggilannya. Beberapa jam kemudian Qingchen dan yang lainnya sudah dekat dengan posisi yang telah dihitung oleh Wei Jiang. Tetapi semakin dekat mereka menemukan bahwa guntur di sini sangat keras, jauh lebih menakutkan daripada saat di luar. Bahkan untuk Martial Emperor Tapair itu juga memiliki ancaman samar. Wei Jiang, apakah kamu yakin tidak menghitung tempat yang salah? Jika kita masuk lebih jauh, kita akan mencapai tempat guntur mati, kata Lu Jian dengan ekspresi jelek. Memang kita akan dekat dengan tempat guntur kematian. Rawi Wangin dan Pu Xinchang juga sangat serius. Apa itu tempat guntur kematian? Tanya Qingchen dengan curiga. Dia belum pernah mendengar tempat seperti itu di Laut Guntur di kehidupan sebelumnya. Rawi Wangin segera menjelaskan. Laut Guntur baru saja muncul 2 atau 300 tahun yang lalu. Adapun alasan kemunculannya belum ada kesimpulan akhir. Walaupun guntur di sini sangat menakutkan, akan tetapi efek pendinginan tubuh di sini jauh lebih baik daripada di tempat lain. Oleh karena itu, waktu itu banyak orang kuat di kota Tianlei memasukinya. Tetapi setelah masuk, siapa tahu Laut Guntur di sini jauh lebih menakutkan daripada Laut Guntur biasa. Setelah kerusuhan, itu menyebabkan banyak orang kuat di kota Tianlei jatuh satu demi satu. Bahkan Martial Emperor raksasa pun jatuh. Sejak saat itu tempat ini disebut Guntur Kematian. Ketika Qingchen mendengar ini, dia diam-diam terkejut. Qingchen tidak berbicara, tetapi hatinya masih agak aneh. Guntur Kematian muncul 2 atau 300 tahun yang lalu. Dan pada saat itu dia baru saja mati. Bukankah masalah ini ada hubungannya dengan istana berkabut? Sekarang selama dia menemukan hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun, Qingchen secara naluriah harus menghubungkan ini dengan istana berkabut. Bukannya Qingchen curiga, tetapi dia tahu betul bahwa istana berkabut memang sangat memperhatikan Laut Guntur. Tetapi jika segel luar angkasa benar-benar ada di tempat guntur kematian, itu akan sangat merepotkan. Akan tetapi bahkan jika dia tahu akan ada masalah, Qingchen hanya bisa pergi dan melihatnya. Karena segel luar angkasa ini terlalu penting dan Qingchen tidak bisa melewatkannya. Kemudian kelimanya terus masuk lebih dalam. Kali ini kecepatan semua orang secara bertahap melambat. Lagi pula Wei Jiang tidak begitu jelas tentang lokasi spesifik dari segel luar angkasa. Jadi dia hanya bisa melihat sambil berjalan. Setengah jam kemudian Qingchen dan yang lainnya memasuki area tempat guntur kematian. Seperti yang diharapkan, kekuatan guntur yang awalnya ringan tiba-tiba sangat keras. Dan bahkan Martial Emperor akhir seperti Pu Xinchang merasakan sedikit tekanan. Sebaliknya, Qingchen yang memiliki darah guntur menemukan bahwa ia mampu melakukannya dengan baik di guntur kematian ini. Dan itu jauh lebih aman daripada Lu Jian. Qingchen berdiri di Laut Guntur dengan melihat ke dalamnya. Tempat ini persis sama dengan tempat lain. Tidak ada segel khusus atau segel luar angkasa sama sekali. Apa yang dilihatnya hanyalah lautan guntur tanpa tanda-tanda aneh. Kakak Chen, kenapa kita tidak mencari dengan hati-hati? Kata Rawi Wangin. Namun di saat itu Qingchen tiba-tiba mengeluarkan api teratai hijau. Setelah nyala api menyala, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas. Di bawah cahaya api teratai hijau, bayangan hitam itu buru-buru terbang ke samping. Ayo ikuti.
Chen segera mengendalikan api iblis King Lian dan dengan cepat mengikutinya. Bayangan hitam itu terus melarikan diri di bawah pelacakan Chen. Sementara Chen dan yang lainnya terus mengikuti dari belakang. Setelah jarak tertentu, bayangan hitam itu menghilang dari pengawasan Chen. Dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Semua orang terkejut, kemana perginya bayangan hitam itu. Pada saat berikutnya, wajah semua orang dipenuhi dengan ekstasi. Mungkinkah segel luar angkasa ada di dekat sini? Dan bayangan hitam itu lolos dan masuk ke dalam segel luar angkasa. Yah, benar, itu juga mungkin. Jika tidak, di lautan guntur ini, kemana bayangan hitam itu bisa pergi? Kakak Chen, sepertinya segel luar angkasa ada di sekitar sini, kata Rawi Wangin berkata dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, semua orang menemukan tempat yang aneh di depan mereka. Meskipun laut guntur di sini juga dalam kerusuhan, tampaknya ada bagian dari kehampaan yang hilang, dan ada tempat dengan fluktuasi yang tidak teratur. Kakak Chen, biarkan aku mengeceknya. Lu Jian maju dan mengajukan diri. Tetapi sebelum dia punya waktu untuk melakukannya, dia melihat Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan kemudian memukul kekosongan tidak jauh di depan mereka. Tinju Chen menyapu, ledakan. Sepotong guntur di depan meledak dan tidak hanya guntur itu terkoyak, tetapi juga ruang kosong muncul di kehampaan dan bahkan jejak riak spasial muncul, menyebabkan gelombang di lautan guntur di sekitar. Sesaat kemudian dari sepotong guntur itu, sesosok hitam tiba-tiba keluar dari riak secepat kilat. Saat sosok ini meluncur keluar dari ruang itu, meskipun secepat kilat, semua orang jelas merasakan kehadiran sosok itu. Pada saat berikutnya, Lu Jian dan yang lainnya telah dengan jelas melihat sesosok yang muncul di depan orang banyak dan tiba-tiba berteriak dengan kaget. Tuan Pedang Peng, ternyata kamu. Mengapa kamu ada di sini? Sosok itu benar-benar jatuh di depan Chen saat ini, tetapi itu adalah pria paruh baya kurus dengan janggut. Matanya berkedip-kedip dan dia sangat lihai, tetapi penampilannya sedikit malu. Jubahnya terkoyak memperlihatkan baju besi di tubuhnya. Yang jelas dia diledakkan oleh tinju Chen sebelumnya dan dia tidak dapat bisa bereaksi. Pria kuat paruh baya itu pertama-tama memeluk Lu Jian dan yang lainnya lalu berkata, Kakak Lu, Kakak Rao, Kakak Pu, Kakak Wei, ini aku. Selamat karena kalian telah lolos dari bencana. Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen lalu berkata, teman ini sangat kuat tetapi emosinya terlalu besar. Dengan pukulannya barusan, bahkan Peng ini terlambat untuk melawan, dan saya hampir terluka parah. Meski nada bicara orang ini sangat sopan, semua orang masih bisa merasakan sedikit ketidakpuasan dan keluhan dari kata-katanya. Jelas dia marah karena Chen telah bertindak tiba-tiba sebelumnya. Chen sama sekali tidak memperhatikan pria paruh baya ini. Kemudian dia menoleh ke arah Rawi Wangin lalu berkata, Kakak Rao, siapa ini? Rawi Wangin buru-buru melangkah maju kemudian berkata, Kakak Chen, ini adalah Peng Kang An, pemilik pilar pedang kuno di kota Tianlei kami. Meskipun kekuatan pilar pedang kuno tidak sebaik Sky Scanner, kamar dagang Xingzhou, bulan gelap dan kekuatan lainnya, itu juga merupakan kekuatan utama di kota Tianlei kami. Dan Peng Kang An ini juga adalah ahli puncak tahap akhir Martial Emperor. Dan karena dia adalah seorang pendekar pedang, dia bahkan lebih kuat dari Lu Jian dalam hal kekuatan pilar pedang kuno. Chen bingung. Rawi Wangin diam-diam memberitahu Chen tentang asal-usul Peng Kang An. Pada saat yang sama, Rawi Wangin dan yang lainnya sedikit tercengang. Peng Kang An telah bersembunyi sebelumnya dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Jika itu masalahnya, teknik penyembunyian Peng Kang An ini akan sedikit terlalu menakutkan. Peng Kang An menoleh ke arah Chen kemudian berkata, saya tidak menyangka adik laki-laki ini begitu muda dan memiliki metode seperti itu. Saya telah melihat nyala api sebelumnya, itu memang kuat dan itu bisa membuat bayangan gelap kabur karena malu. Nyala api macam apa yang ada di tubuh saudara laki-laki ini? Mengapa begitu kuat sehingga lelaki tua ini juga mengaguminya? Itu hanya nyala api biasa, tidak perlu disebutkan. Tetapi Master Pedang Peng bersembunyi di sini sebelumnya. Metodenya sangat bagus dan benar-benar bebas dari pengaruh bayangan hitam. Saya berpikir pasti ada beberapa rahasia yang luar biasa, kata Chen. Kakak Chen benar, Anda tidak terpengaruh oleh bayangan gelap sama sekali. Master Pedang Peng, bagaimana Anda melakukannya?
kata Lu Jian dan yang lainnya. Mereka mengerutkan kening. Peng Kang An menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Pada awalnya, Peng ini juga dirasuki oleh bayangan hitam. Tetapi saya membakar seluruh tubuh dengan api tanah saya. Dan kemudian membakar bayangan hitam sampai mati. Karena bayangan hitam itu paling takut dengan api. Qin Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Peng Kang An memiliki nyala api yang terang di tubuhnya. Meskipun api terang itu hanya api tanah, itu peringkat keempat di peringkat api tanah dan itu pasti api yang sangat menentang langit. Lalu, mengapa saudara Peng ada di sini lagi? Kata Lu Jian. Hehehe. Peng ini juga mengikuti salah satu bayangan gelap untuk datang ke sini. Dan saya tidak menyangka akan bertemu dengan beberapa teman lama. Kata Peng Kang An sambil tersenyum. Sesaat Qin Chen melihat sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Qin Chen segera menembak. Tembakan Qin Chen langsung meledakkan ruang yang tampak aneh di depannya dengan pukulan. Dan tiba-tiba pukulan Qin Chen seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Pada saat yang sama, semburan riak spasial muncul di depan semua orang. Dan sebuah bayangan besar segera muncul. Benar saja, itu adalah segel. Qin Chen segera melayangkan pukulannya lagi. Dengan ledakan keras, pukulannya menabrak sesuatu dan bayangan besar itu menjadi lebih jelas. Dan bahkan sebagian besar terungkap. Cahaya dan bayangan memang bertatahkan potongan tiang seperti yang dikatakan Ge Hong Sen. Separ bertatahkan cahaya dan bayangan tersusun rapat, sangat indah. Dan di kedalaman cahaya dan bayangan terdapat juga istana sederhana yang menjulang. Tampaknya itu adalah ruang misterius. Dan di ruang itu ada sebuah istana. Potongan-potongan separ diatur. Dan ada cahaya terang di atasnya. Anda dapat melihat dari luar bahwa separ ini jelas bukan separ biasa. Benar saja, segel luar angkasa ada di sini. Melihat itu, Lu Jian dan yang lainnya segera menjadi bersemangat. Sekarang, pemimpin dari pasukan utama mereka telah memasuki segel luar angkasa. Hanya beberapa dari mereka yang belum masuk dan hati mereka secara alami sangat cemas. Qin Chen melihat segel luar angkasa di depannya. Ini memang menyegel tempat langit dan bumi, dan segel ini memiliki fungsi perlindungan otonom. Begitu rusak parah akan langsung berpindah tempat. Ini normal selama struktur formasi tertentu dapat dilihat, posisi umum berikutnya dapat dihitung. Namun tingkat segel ini terlalu tinggi, bahkan Qin Chen tidak bisa melihat melalui segel dengan sekilas. Dan bahkan susunannya yang padat membuat Qin Chen merasa pusing. Qin Chen menghela napas. Jika dia tidak bisa mengetahui struktur segel, dia hanya bisa menggunakan metode serangan yang sama dengan orang-orang kuat di kota Tianlei. Tetapi dalam hal ini, jika seseorang tidak hati-hati, segel luar angkasa akan hilang lagi dan pasti akan terjadi lagi. Yang lebih mengkhawatirkan Qin Chen adalah bahwa tempat-tempat di mana segel luar angkasa telah menghilang beberapa kali, semakin dalam dan semakin dalam di lautan guntur. Jika menghilang lagi, segel luar angkasa ini dapat memasuki bagian terdalam dari Laut Guntur. Namun di saat Qin Chen merasa pusing, di saat itu tiba-tiba Qin Chen merasa sepertinya ada gerakan di dalam cakram Gyo Qian Kun. Persepsi Qin Chen segera meresap ke dalam cakram Gyo Qian Kun dan segera melihat sebuah gulungan menyala di dalam cakram Gyo Qian Kun. Tergantung di udara memancarkan cahaya berkabut dan sepertinya disegel dengan ruang. Oleh karena itu, bahkan cakram Gyo Qian Kun tidak dapat menahan induksi semacam ini. Ini gulungan keluar galong. Qin Chen langsung terkejut. Gulungan ini adalah harta yang ingin dijarah oleh istana penegak hukum di wilayah langit utara. Itu juga merupakan harta yang diperoleh oleh nenek moyang keluarga Long dari lautan guntur ini. Apakah ada hubungan antara gulungan ini dan segel luar angkasa? Qin Chen memikirkannya. Sebelum dia punya waktu untuk mengetahuinya, dia menemukan bahwa gulungan ini tampaknya tertarik oleh semacam daya tarik dan tiba-tiba keluar dari cakram Gyo Qian Kun dan muncul di dunia luar. Begitu gulungan itu muncul, Qin Chen langsung terkejut dan kemudian buru-buru menyingkirkan gulungan itu. Akan tetapi itu masih dapat dilihat oleh Peng Kang An dan yang lainnya. Dan pada saat Qin Chen menyimpan gulungan itu, Qin Chen juga menerima pesan yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, setelah melihat gulungan itu, jejak keserakahan melintas di mata Peng Kang An. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa setelah gulungan misterius itu muncul, Peng Kang An dan yang lainnya akan mendambakannya. Akan tetapi Qin Chen tidak peduli sama sekali. Menurut Rao Yiwangen, Presiden Sky Scanner Gong Sun dan yang lainnya telah masuk ke dalam segel luar angkasa lebih dulu.
Namun sekarang segel luar angkasa ini masih ada di sini, dan kristal suci di dalamnya masih utuh. Kincen memiliki beberapa spekulasi di hatinya. Mungkin segel luar angkasa ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Memikirkan hal ini, Kincen tidak memiliki kegembiraan di awal, tetapi mengerutkan kening merasa semakin bermasalah. Segel luar angkasa ini aneh. Kincen kemudian menoleh ke arah Rao Yuangen kemudian berkata, "Rao Yuangen, apakah kamu yakin Presiden Gongsun dan Presiden Wuyong telah bergegas ke dalam segel luar angkasa ini?" "Benar, aku sangat yakin. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," kata Rao Yuangen. Memikirkan hal ini, Kincen berhenti berbicara, kemudian bersila, lalu berpikir dengan hati-hati, dan pada saat yang sama memeriksa gulungan yang tiba-tiba muncul sebelumnya, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi. Melihat Kincen tidak berbicara lagi, Peng Kang'an langsung cemas. Dia telah menatap gulungan yang ditunjukkan Kincen sebelumnya, dan sekarang dia melihat bahwa Kincen tidak bermaksud untuk mengeluarkannya, dan dia diam-diam menjadi marah. Sial, anak ini jelas memiliki sesuatu yang dapat berkomunikasi dengan segel luar angkasa, tetapi malah disembunyikan secara pribadi. Kurang ajar, lebih baik bunuh anak ini. Ambil harta karunnya dan juga nyala api hijau miliknya, kata Peng Kang'an. Selain ahli pedang, ternyata Peng Kang'an juga adalah seorang master formasi tingkat 9. "Nah, serahkan gulungan itu kepada orang tua ini," kata Peng Kang'an. Aura pembunuh yang mewakili puncak tahap air Martial Emperor tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, langsung menyapu ke arah Kincen. Rao Yuangen dan Pu Xinchang terkejut dan mau tidak mau mundur 2 langkah. Begitu Kincen mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kincen tidak repot-repot untuk mengatakan kalimat apapun. Tinju pembunuh langsung dilayangkan oleh Kincen. Cahaya tinju yang menakutkan muncul di antara langit dan bumi, pecah dengan keras, dan langsung melesat menembus ruang tak berujung dan bergegas ke depan Peng Kang'an. Peng Kang'an awalnya mengira dia mengancam, dan Kincen pasti akan menyerah. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Kincen tidak takut sama sekali. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.